Baik, kita ke informasi selanjutnya dulu ya Ustaz. Edarkan ratusan lembar uang palsu di wilayah hukum Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Seorang mantan kepala desa ditangkap. Dari tangan tersangka didapat uang palsu senilai puluhan juta rupiah. Fendi Waluyo, warga Wonosobo yang ditangkap di persembunyiannya di Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah ini hanya bisa pasrah ketika digelandang ke Mapolres Temanggung, Jawa Tengah. Ditangkapnya mantan kepala desa Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo ini lantaran terbukti menyimpan uang palsu sebanyak puluhan juta rupiah. Penangkapan tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat yang sebelumnya menaruh curiga. Kemudian polisi bergerak dan mengamankan tersangka bersama barang bukti uang palsu senilai Rp21.400.000. Dari tangan tersangka kita amankan 214 lembar uang yang kita juga palsu dengan pecahan Rp100.000. Apabila dinilaikan itu senilai Rp21.400.000. Atas perbuatannya, kini tersangka terancam kurungan penjara selama 10 tahun dan denda paling tinggi Rp10 miliar. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, gak habis pikir masih ada aja ya Ustaz ya yang mencoba menipu dengan bertransaksi menggunakan uang palsu. Beruntung nih warga sekitar mengetahui tentang hal tersebut sehingga polisi bisa dengan cepat menangkap pelaku sebelum uang palsu beredar di masyarakat yang pasti akan merugikan. Ustaz, apakah mengedarkan atau menggunakan uang palsu bisa dikatakan sebagai sebuah penipuan dalam Islam? Tentu ya, namanya juga palsu ya. Jadi uang palsu ya dipakai buat apa? Kalau untuk main monopoli ya bagus-bagus aja, tapi kalau untuk bertransaksi kan ya jadi penipuan, bukan permainan lagi gitu ya. Nah ini wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang, celaka orang-orang yang menipu, celaka orang-orang yang mengambil yang bukan haknya. Nah di sini kalau balrona ala qulubihim bima kanu yaksibun, apa yang dilakukannya itu akan menambah kekotoran hatinya dan akan menghancurkan dirinya. Nah karenanya orientasinya sebetulnya bukan, kita ini selalu ya ingin sesuatu itu instan, ingin dapat kekayaan, ingin dapat kesenangan secara instan. Padahal di balik itu semuanya itu ada yang namanya proses, dan di proses inilah sesungguhnya ladang amalnya, pahalanya itu di dalam prosesnya. Faiza tarokta fangsab. Jadi bersungguh-sungguh di dalam menghadapi, di dalam berusaha, itulah sebetulnya ladang amalnya. Wa illa rabbika fargob, hasilnya itu serahkan kepada Allah. Jadi ada yang hasilnya tidak begitu memuaskan, ada yang hasilnya biasa-biasa saja, ada yang cukup, ada yang kurang, itu serahkan kepada Allah. Tawakal ala Allah. Karena apa? Karena yang kita harapkan itu bukan hanya hasilnya, tetapi bagaimana upayanya. Karena apa? Karena upaya inilah keberkahannya yang insya Allah dunia wal akhirat nanti balasannya. Tetapi kalau hasilnya ketika Allah tidak melapangkan kepada kita hari ini, kenapa? Mungkin karena kita tidak siap. Mungkin kalau kita dilapangkan hari ini malah kita menjadi sombong, malah menjadi buruk buat kita. Nah, karenanya kita harus bersabar. Mungkin suatu hari ketika kita sudah siap, kita akan dilapangkan rezekinya. Nah, karenanya jangan ingin sesuatu secara instan, tetapi lihat upayanya agar supaya berbalas yang namanya pahala. Insya Allah. Itulah ya Ustaz ya, jangan mengambil jalan pintas, ingat ke depannya bagaimana sesuatu yang ditanam baik pasti akan berbuah baik, begitupun sebaliknya.